Halo, berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 10 dengan materinya masih proses morfologis bersama saya Ibu Wiwit, dan ini adalah bagian kedua. Hari ini kita akan membahas komposisi dan penyerapan. Minggu lalu kita sudah membahas afiksasi dan reduplikasi. Baik, kita langsung aja membahas komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan bentuk dasar untuk menghasilkan konstruksi atau bentuk lain yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Kata yang terbentuk dari proses ini disebut kata majemuk. Kata majemuk terdiri atas dua kata atau lebih. Penggunaannya membentuk suatu kesatuan makna. Ini adalah contoh kata majemuk: kipas angin, jam tangan, warung kopi, rumah makan, meja makan, ruang baca, dan kolam renang. Kata majemuk memiliki beberapa bagian atau komposisi, ada beberapa bagian. Pertama adalah komposisi nominal atau kata benda. Kedua, komposisi verba atau kata kerja, dan yang ketiga adalah komposisi adjektiva atau kata sifat. Kita bahas yang pertama, yaitu komposisi nomina kata benda. Komposisi nomina atau kata benda merupakan komposisi yang ada pada satuan kata berkategori kata benda. Komposisi ini dapat dibentuk dari dasar. Yang pertama, nomina ditambah nomina, yaitu kata benda ditambah kata benda. Contohnya, kakek, nenek, meja kayu, dan sate kambing. Kedua kata tersebut merupakan kata benda. Kakek kata benda, nenek kata benda, meja kata benda, kayu kata benda, dan sate kata benda, kambing juga kata benda. Bentuk yang kedua, nomina ditambah verba. Jadi kata benda dan kata kerja. Contoh, meja makan, buku ajar, ruang tunggu. Meja adalah kata benda, makan adalah kata kerja. Buku adalah kata benda, ajar adalah kata kerja, ruang adalah kata benda, tunggu adalah kata kerja. Dan yang ketiga, itu nomina plus adjektiva. Nomina kata benda, adjektif adalah kata sifat. Contoh, guru muda, mobil kecil. Guru adalah kata benda, muda adalah kata sifat, mobil adalah kata benda, dan kecil adalah kata sifat. Baik, sudah jelas. Kita lanjut yang kedua, komposisi verba atau kata kerja. Merupakan komposisi yang ada pada satuan kata berkategori kata kerja. Komposisi verba dapat dibentuk dari dasar verba ditambah verba, jadi keduanya merupakan kata kerja. Contoh, menyanyi, menari, datang, menghadap, duduk termenung, dan lari bersembunyi. Kedua gabungan kata tersebut merupakan kata kerja. Yang kedua, verba ditambah nomina berarti kata kerja dan kata benda. Ini kata kerjanya di depan. Gigit jari, membanting tulang. Gigit jari, gigit adalah kata kerja, jari kata benda, membanting adalah kata kerja, tulang adalah kata benda. Yang ketiga, verba plus adjektiva, itu kesalahan penulisan ya. Jadi kata kerja ditambah kata sifat. Contoh, lompat tinggi, lari cepat, berkata kasar, berkata keras. Lompat adalah kata kerja, tinggi adalah kata sifat, dan seterusnya. Dan yang terakhir, adverbial ditambah verba. Adverbial adalah kata keterangan, verbal adalah kata kerja. Seperti sudah makan, tidak datang. Jadi sudah dan tidak itu adalah kata keterangan, verbanya adalah makan dan datang. Baik, komposisi verba sudah. Kita lanjut, yang ketiga adalah komposisi adjektiva atau kata sifat. Merupakan komposisi yang ada pada satuan kata berkategori kata sifat. Komposisi ini dapat dibentuk dari dasar
kata sifat plus kata sifat atau adjektiva plus adjektiva. Contohnya tua, muda, besar, kecil, dua-duanya merupakan kata sifat. Yang kedua, adjektiva ditambah nomina, merah, darah, keras, hati. Merah dan keras itu merupakan kata sifat, darah dan hati adalah kata benda. Yang ketiga, adjektiva plus verba, takut, pulang, malu, bertanya. Takut dan malu adalah kata sifat, pulang dan bertanya adalah kata kerja. Yang ketiga, adverbial plus adjektiva, tidak, berani, sangat, indah. Tidak dan sangat merupakan kata keterangan atau adverbial, berani dan indah merupakan kata sifat atau adjektiva. Baik, itu sudah ketiga komposisi sudah dijelaskan. Kita lanjut. Yang kedua adalah penyerapan. Penyerapan adalah proses pengambilan kosakata dari bahasa asing, baik bahasa Eropa seperti bahasa Belanda, Inggris, Portugis, dan sebagainya, maupun bahasa Asia seperti bahasa Arab, Parsi, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Termasuk juga dari bahasa Nusantara seperti bahasa Jawa, Sunda, Minang, Bali, dan sebagainya. Ada beberapa contoh penyerapan atau bagian penyerapan, ada 4. Pertama, adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi. Kita bahas yang pertama, yaitu adopsi. Adopsi terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing yang diserap secara keseluruhan, jadi langsung digunakan. Contohnya supermarket, plaza, hotdog. Ada juga pizza mungkin. Burger itu juga adopsi, jadi kata itu digunakan langsung, itu disebut adopsi. Sudah, yang kedua, adaptasi. Cara adaptasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing yang diserap dan ejaan atau cara penulisannya disesuaikan ejaan bahasa Indonesia. Contoh, pluralisasi itu berasal dari kata asing pluralization. Akseptabilitas berasal dari kata acceptability. Ada juga kreativitas dari creativity. Adaptasi sudah ya. Lanjut, terjemahan. Cara terjemahan terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam kata asing, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Padanan itu sinonim. Contoh, tumpang tindih berasal dari kata overlap. Percepatan berasal dari kata acceleration. Itu terjemahan. Jadi terjemahkan. Dicari makna yang mirip dengan makna bahasa Indonesia. Lanjut, kreasi. Cara kreasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Ini sekilas mirip dengan terjemahan. Cara terakhir ini memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut fisik yang mirip seperti pada terjemahan. Kata yang dalam bahasa aslinya ditulis 2 atau 3 kata, dalam bahasa Indonesianya boleh hanya 1 kata saja atau sebaliknya. Jadi dia mirip dengan terjemahan, namun ada pengembangannya atau kreasinya. Kalau dalam kreasi, misalnya kata aslinya dalam bahasa asingnya 2 kata, dalam bahasa Indonesianya bisa ditulis dalam 1 kata saja. Contohnya, berhasil guna berasal dari kata efektif, ulang alik berasal dari kata saddle. Baik, itu penyerapan. Ada 4 bagian, sebelumnya juga ada komposisi. Sudah jelas materinya. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Silahkan kalian simak dengan baik materi yang tadi. Untuk menguji kemampuan kalian, silakan buka kembali classroom-nya dan kerjakan latihan soal yang ada pada classroom. Selamat belajar.